Insya Allah terbukti bagi kita semua kalau kita selalu membacakan ayat Al-Quran dengan benar, kalau kita mengamalkan isi Al-Quran, kalau kita memahami Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menyembuhkan setiap penyakit jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam salah satu survei di United States, penyakit di antara penyakit dan alasan yang paling pertama setelah kanker yang menyebabkan kematian di sana di United States adalah depresi. Dan bisa jadi kanker sendiri itu disebabkan dari depresi. Coba tanya dokter manapun, dari manapun, di antara alasan yang paling utama yang membuat kanker itu bisa jadi depresi. Kenapa? Karena hormon dan enzim yang ada di dalam tubuh kita keseimbangannya adalah hancur. Alhamdulillah wa syukrulillah yang telah mengumpulkan kita di masjid yang penuh berkah ini, Masjid Darussalam, Kota Wisata Bogor. Mudah-mudahan insya-Allah sebagaimana kita terkumpul di dalam masjid ini, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita terkumpul di dalam masjid ini, insya-Allah kita sama-sama terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bisa jadi dari keluarga yang berbeda-beda, dari rumah yang berbeda-beda, bisa jadi dari kota yang berbeda-beda, bahkan dari negara yang berbeda-beda, yang mengumpulkan kita di sini karena sama-sama kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ingin terkumpul, ingin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maslahat dunia, tidak ada pikiran apapun, hanya ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu yang telah dikhususkan untuk kajian ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Bapak dan Ibu yang saleh dan salihah, hari ini kita akan membahas tentang judul yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan ini menyentuh kebutuhan kita sehari-hari, menyentuh tujuan yang paling utama di dalam kehidupan kita. Tujuan yang paling utama di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur apa? Jalur Al-Quran, jalur firman Allah Subhanahu wa taala, jalur petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Hari ini kita sama-sama akan dapat beberapa manfaat, beberapa petunjuk bagaimana supaya Al-Quran ini didekatkan ke dalam hati kita, bagaimana Al-Quran ini supaya menjadi pedoman hidup kita, bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi lifestyle kita, bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang Qurani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa hari ini teman-teman di Dompet Du'afa dan juga teman-teman di Masjid Darussalam memilih tema ini, menyembuh diri dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai penyembuh, Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Karena banyak di antara penyakit-penyakit kita terkait dengan penyakit jiwa, perasaan, pikiran, itu semuanya obatnya di dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan contoh kepada ibu dan bapak yang hadir hari ini. Saya sekarang menggunakan mikrofon ini. Ketika dibeli mikrofon ini oleh panitia atau mungkin pengurus Masjid Darussalam, dibeli dari mungkin ini perusahaan namanya Shure. Ketika dibeli pasti ada pedomannya kan? Mikrofon ini digunakan untuk 1, 2, 3. Tujuannya 1, 2, 3 harus digunakan sesuai dengan tujuannya. Dan supaya mikrofon ini awet bertahun-tahun masih bisa dipakai, masih bermanfaat, maka kita harus menggunakannya sesuai dengan pedoman yang ditulis di dalam buku yang dikirim oleh pabriknya. Pabrik yang membuat mikrofon ini mengkhususkan 1 halaman, 2 halaman, beberapa halaman di dalamnya supaya kita mengetahui mikrofon ini digunakan dengan cara ini.
1, 2, 3. Jangan sampai ada air yang dekat kepada mikrofon karena cepat rusak. Jangan sampai selalu di bawah matahari, bisa jadi cepat rusak. Kalau kita mengikuti pedoman itu, ini awet lama dan kita bisa menggunakannya selama mungkin. Nah, dan juga ada beberapa halaman-halaman di dalamnya dikhususkan jangan menggunakan mikrofon ini untuk 1, 2, 3 karena ini akan cepat merusak mikrofon. Kan? Yang mengetahui ini siapa? Yang mengetahuinya adalah pabrik yang membuat mikrofon ini. Begitu juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika membuat kita, Allah tahu setiap sel, setiap bagian, setiap sudut di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, dan tahu Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan menjaga kesehatan kita, apa yang akan membuat kita selalu kuat, menjaga kesehatan, selalu tenang dan bahagia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menentukan supaya kita awet muda, sehat. Kita harus mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga membuat kita, kan? Allah yang menciptakan kita supaya kita awet muda, tampan, sehat, umur kita panjang, sehat walafiat, tenang, bahagia. Apa yang kita harus lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskannya di dalam Al-Quran. Aqimus salata wa atuz zakah. Di dalam ayat yang lain, Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Di dalam ayat yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikutinya, pasti insyaallah kesehatan kita, badan kita, kehidupan kita akan terjaga karena kita mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti instruksi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Di dalam ayat yang lain, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Jaga pandangan. Di dalam juga ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kita, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Supaya menjaga kesehatan, jaga pandangan. Supaya menjaga kesehatan, jaga diri. Supaya menjaga kesehatan, harus juga jaga semua anggota badan kita. Jangan sampai kita melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dengan itu insyaallah kita bisa menjaga kesehatan kita, dan Al-Quran yang kita menjadikannya sebagai lifestyle kita akan menyembuh semua penyakit-penyakit kita, akan menenangi semua pikiran-pikiran kita, akan menjadikan kita orang yang bahagia di dunia dan insyaallah beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menyampaikan pendahuluan ini supaya kita yakin bahwasanya sebagaimana kita mempercayai orang yang membuat HP kita, yang membuat mikrofon kita, yang membuat TV, proyektor, kita mempercayai dia dengan membacakan instruksi dan pedomannya. Kita harus mengikutinya literally. Setiap halaman dan setiap instruksi yang ada di dalamnya harus kita mengikutinya supaya kita menjaga alat-alat. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita menjaga mikrofon, masa kita menjaga HP, masa kita menjaga alat-alat yang ada di rumah, tetapi belum ada kepikiran untuk menjaga diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga diri kita sendiri? Pedomannya dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedoman kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua.
Pedoman itu bernama Al-Quranul Karim. Itu pedoman kehidupan kita dan akan menjelaskan semua yang terkait dengan kehidupan kita. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita sedih, umat kita, manusia dan umat Islam zaman sekarang menganggap Al-Quran sebagai seremonial aja. Dibacakan saat ada acara, saat ada ceramah, saat ada pernikahan, saat ada kematian. Selain itu tidak dijadikan sebagai pedoman hidup. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran kepada kita, tujuan yang paling utama apa? Liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Quran diturunkan kepada kita supaya apa? Mentadabburi ayatnya, supaya kita mengamalkan isinya, supaya kita membacakan ayatnya, supaya kita juga menghafalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, bukan hanya menghafalkannya lewat lidah dan bibir kita dan otak kita, tetapi kita menghafalkannya di dalam anggota badan kita, sehingga tangan kita, mata kita, kaki kita tidak akan bergerak, tidak akan berfungsi kecuali sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Disitulah tangan kita tidak akan mengambil kecuali yang halal, mata kita tidak akan melihat kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki kita tidak akan berjalan kecuali ke tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah judul yang akan dibahas hari ini. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir, saya di Indonesia hampir sudah kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Saat itu dapat beasiswa di salah satu kampus di Bandung namanya ETB. Dan alhamdulillah setelah itu dapat beasiswa lagi untuk melanjutkan juga S3. Ini dari mana? Dan kisahnya gimana? Ini terkait dengan apa yang akan disampaikan hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu atau 23 tahun yang lalu. Saat itu saya masih SD, mempelajari di dalam buku geografi tentang negara-negara Islam. Di antaranya ada Mesir, ada Turki, ada Pakistan, ada Bangladesh, ada juga Indonesia. Dan kami juga belajar di sana di Timur Tengah bahwasanya negeri Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Disitulah saya angkat tangan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kepada saya kemudahan supaya saya bisa berkunjung ke negeri Islam terbesar di dunia, supaya saya bisa melihat, supaya saya bisa kenal dengan saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saudara karena Islam, karena satu agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa saat itu, doa saya ikhlas. Lulus dari SD, doa saya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diterima. Saat itu saya agak kecewa. Apa salah dengan doa saya? Kesalahannya apa? Padahal saya doa sambil khusyuk, meminta dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar itu dari hati yang bisa diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat saat itu kepada ibu saya sendiri. Curhat, Bu, ini saya ingin berdoa, tetapi kenapa kadang-kadang doa saya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalau saya minta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak? Kenapa kadang-kadang kita merasa takut, kadang-kadang kita merasa tenang, kadang-kadang kita merasa bahagia, kadang-kadang kita merasa kurang, kadang-kadang kita merasa kita selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang tidak. Kata ibu saya, kun ma'allah yakunillahu ma'ak. Kun ma'allah yakunillahu ma'ak. Saya berharap kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir hari ini bisa mengerti bahasa Arab meskipun sederhana. Kun ma'allah artinya jadilah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan hal yang sama. Kita menjadikan diri kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan kita.
Jawaban beliau saat itu masih menempel di otak saya sampai saat ini. Apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت يده التي يمطش بها ورجله التي يمشي بها وعينه التي ينظر بها. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan banyak nafilah membaca Al-Quran, nafilah baca salawatan, nafilah salat ratibah qabliyah ba'diyah, nafilah akhlak yang baik, nafilah sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan di dalam sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka Allah akan menjadi mata kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tangan kita. Allah akan menjadi kaki kita. Apa artinya? Kita akan melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ambil dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjalan ke jalan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan disertai bersama kita dengan banyak amal saleh, di antaranya juga kita berusaha untuk menjaga diri bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh ibu saya sendiri. Disitulah saya bilang, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, yang paling utama yang perlu engkau lakukan adalah memperhatikan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wasiat Allah Subhanahu wa taala dan surat-surat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita di dalam Al-Quran Al-Karim. Saya bilang, surat? Kok Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita surat? Surat artinya mungkin dalam bahasa Arab risalah. Kata ibu saya, perhatikanlah risalat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu di dalam Al-Quran. Risalah, surat, itu di mana? Kata ibu saya, surat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang disimpan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Surat itu kepada kita semua. Surat Ali Imran, surat Al-Kahf, surat At-Taubah, surat Al-Anfal, itu bukan orang lain, bukan buat makhluk yang lain. Itu surat itu disimpan, diberikan kepada kita sebagai manusia. Bukankah kita setiap kali kita membacakan Al-Quran, kita membacakan Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa ya ayyuhalladzina amanu? Kita kan? Ya ayyuhan nas, hai manusia. Siapa manusia? Kita kan? Berarti Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil kita di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita di dalam Al-Quran, itu disampaikan langsung kepada kita. Oleh karena itu, ibu sampaikan, ini adalah surat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Engkau memperhatikannya, engkau mendekatkan diri kepada surat-surat Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyertaimu dalam setiap urusan yang engkau lakukan di dunia ini. Dalam doa diijabat, dalam salat dikabulkan, akhlak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, darajatmu ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, masalahmu, kesusahan, kesempitan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyertai diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, disitulah saya ambil keputusan untuk mulai menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, mulai menghafal Al-Quran di saat SD, dan Alhamdulillah berhasil selesai hafalan Al-Quran umur 10-11 tahun. Alhamdulillah. Salah satu motivasi yang paling utama adalah pesan dari ibu, engkau kalau menyertai Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah selalu akan bersamamu. Saya masih sudah khatam Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, masih ingat doa
yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala saat saya SD. Ya Allah, berikanlah kepada saya kemudahan supaya saya bisa berjalan, supaya saya bisa silaturahim ke negeri yang saya cintai, yaitu Indonesia. Lulus dari SD, masuk SMP, belum juga diterima doa yang diterima, doa ini dari Allah Subhanahu wa taala, belum diterima. Masuk SMA belum diterima juga. Lulus dari SMA, alhamdulillah dapat beasiswa. Beasiswa kemana? Kemana beasiswanya? Ke Indonesia? Bukan. Alhamdulillah dapat beasiswa ke dalam negeri untuk belajar di Fakultas Kedokteran. Kampusnya namanya UST, University of Science and Technology. Ini termasuk kampus nomor 1 di Yaman. Dan alhamdulillah di sana belajar gratis. Bahkan beasiswa itu didukung, bahkan dibiayai setiap bulan dengan berkah apa? Berkah Al-Quran. Berkah Al-Quran. Beasiswa itu karena apa? Bukan karena cum laude, bukan karena nilai yang sangat tinggi, bukan karena ada prestasi, karena sudah hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, dapat beasiswa, full dibiayai oleh kampus tersebut. Alhamdulillah. Saya jadi ingat, benar, ini kalau kita benar-benar bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah jauh dari kita. Alhamdulillah, belajar di tahun pertama, tahun kedua, sampai 5 tahun. Di sana kalau Fakultas Kedokteran sampai 5 tahun. Alhamdulillah, dalam 5 tahun itu, meskipun pada waktu yang sama menjadi imam di salah satu masjid, nama masjid di sana di Sana'a namanya Masjid Khalid bin Al-Walid. Masjid Khalid bin Al-Walid. Alhamdulillah, dari semester pertama sampai semester terakhir dapat nilai terbaik. Dan lulus dari kampus itu dengan berkah Al-Quran. Karena setiap semester dan juga setiap tahun saya selalu berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah meninggalkan Al-Quran, tidak akan pernah juga meninggalkan masjid yang saya salat di dalamnya. Saya tidak akan pernah meninggalkan Masjid Khalid bin Al-Walid. Disitulah alhamdulillah lulus dari tahun kelima, alhamdulillah dapat juga beasiswa. Beasiswa itu juga kemana? Beasiswa ke Perancis dengan berkah Al-Quran. Karena istiqamah selalu membacakannya, istiqamah murajaahnya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Apalagi mungkin ada banyak orang yang mendukung saya supaya selalu dekat kepada Al-Quran. Di antaranya adalah ibu yang saya sangat cintai. Dapat beasiswa ke Perancis, belajar di sana jurusan namanya Santé Publique. Santé Publique dalam bahasa Perancis, atau mungkin Public Health dalam bahasa Inggris, atau mungkin kesehatan umum kalau nggak salah dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah selesai di sana dapat beasiswa lagi. Beasiswa ini salah satu alasannya karena Al-Quran juga. Saat itu saya komunikasi dengan salah satu dosen namanya Al-Fahmi di Fakultas Farmasi ETB di Bandung. Saya berbicara sama beliau, saya ingin ini kalau bisa ada acceptance, bisa diterima sebagai mungkin mahasiswa S2 atau mahasiswa S3. Beliau berkata, saya punya kekuatan untuk memberikan kepadamu acceptance atau mungkin surat sudah diterima di sini di S2, program S2 bioteknologi farmasi. Saya bilang, syaratnya apa? Syaratnya prestasimu apa? Saya bilang, saya alhamdulillah S1 di kampus apa, dapat nilai ini. Dan juga beliau bertanya kepada saya lagi, prestasi sosial. Saya bertanya tentang prestasi sosial. Saya bilang, dulu menjadi imam masjid dan pernah mengajar Al-Quran. Beliau tanya kepada saya, engkau hafiz Al-Quran? Saya bilang, iya hafiz Al-Quran. Beliau bilang, engkau diterima insyaAllah. Luar biasa, luar biasa. Saya saat itu terasa sejak SD berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin silaturahim ke Indonesia, tetapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya silaturahim. Dengan berkah Al-Quran diberi beasiswa S2 yang didukung dari United Nation. United Nation ini salah satu organisasi internasional. Diberikan beasiswa ini karena diterima di ETB.
Dan salah satu alasan, dan alasan yang paling pertama dan alasan yang paling utama diterima di ITB, karena menjadi hafiz Al-Quran dan pernah mengajar Al-Quran di masa muda. Luar biasa. Disitulah saya angkat tangan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya minta dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya silatul rahim ke salah satu negeri yang saya sangat cintai, malah yang diberikan silatul rahim, beasiswa, gaji setiap bulan sampai selesai S2. Lulus dari S2, alhamdulillah dapat istri yang salihah, orang Indonesia. Itu luar biasa. Yang saya minta hanya silaturahim, tapi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkah Al-Quran, berkah percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala, berkah menenangkan diri dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, berkah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai kita. Disitulah baru saya nikah, alhamdulillah, maharnya juga dengan Al-Quran, dengan suratul Rahman. Jadi tidak disuruh untuk bayar apapun. Resepsi nikah saya tidak bayar dan mengeluarkan biaya apapun, semuanya dengan berkah Al-Quran. Baru nikah beberapa minggu dapat beasiswa lagi untuk melanjutkan S3 saya di 2 kampus, yaitu di Unpad dan juga di KJU, Kansai Gakuin University di Jepang. Dan alhamdulillah lulus dari sana balik ke Indonesia untuk mengabdi di negeri yang saya cintai, yang saya sangat cintai di sini, Indonesia. Bukan hanya sebagai dosen, tetapi sebagai juga guru ngaji. Guru ngaji, meskipun sudah S2, S3, sampai juga dosen, tetapi saya tidak akan pernah jauh dari Al-Quran, karena sumber berkah, sumber kebahagiaan kita di dunia ini adalah Al-Quran. Itulah yang saya sendiri percayai, yang juga semua murid-murid dan semua teman-teman yang di sekitar saya merasakannya, bukan hanya saya sendiri. Dan insya Allah hari ini saya akan berusaha untuk membuktikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana Al-Quran itu akan menyembuh kita, bagaimana Al-Quran itu akan membahagiakan kita, bagaimana Al-Quran akan menjadi obat terbaik bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dijelaskan awal ceramah ini tentang pedoman untuk setiap alat-alat yang kita pakai setiap hari, supaya alat-alat itu selalu bisa dipakai dengan sempurna, bisa bermanfaat waktu lama, bisa awet lama. Kita harus menggunakannya sesuai dengan pedoman yang ditulis oleh orang yang membuatnya. Begitu juga diri kita, badan kita, tubuh kita, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan sehat, tidak akan awet muda, tidak akan awet lama, kecuali kalau kita mengikuti pedoman yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan setiap sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang paling utama adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat dari Al-Quran ini, ma huwa syifa, pasti akan menjadi syifa bagi diri kita sendiri, syifa, obat, kesehatan bagi tubuh kita sendiri. Ma huwa syifa wa rahmah, bukan hanya syifa, tetapi akan menanamkan kasih sayang di dalam diri kita sendiri, akan juga menumbuhkan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara, syaratnya lil mu'minin, bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang akidahnya lurus, bagi orang yang percaya dengan apa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masih ragu-ragu, yang
aqidahnya belum lurus, itu tidak termasuk di dalam ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Ma huwa syifa dan obat bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang akan membacakannya? Siapa yang akan menghafalkannya? Siapa yang akan mengamalkan isinya? Kalau kita mengamalkan 3 pilar tersebut, insya-Allah kita akan termasuk orang-orang yang dapat syifa dan obat Al-Quran sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazidudz zalimina illa khasara." Quran ini apabila dibacakan oleh orang yang tidak beriman, apabila dibacakan oleh orang zalim, atau mungkin orang zalim salah menggunakan ayatnya, atau salah mentafsirkan maknanya, atau mungkin mentafsirkannya sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan maslahatnya sendiri. Dia orang koruptor menggunakan ayat dan hadis sesuai dengan supaya mendukung korupsinya. Dia orang zalim, dia menggunakan ayat dan hadis untuk mendukung kezalimannya. Dia orang menyebar hoax, dia menggunakan ayat dan hadis supaya mendukung semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh dia. Maka Al-Quran ini akan mendorong dia ke dalam neraka Jahannam. Kecuali kalau ada seseorang membacakan Al-Quran dan benar-benar mengamalkan isinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka Al-Quran ini akan menjadi kesembuhan, akan menjadi syifa, akan menjadi obat untuk orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul aman." الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, pasti akan diberikan keamanan di dalam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit di dalam zaman kita sekarang yang paling utama penyakit apa? Penyakit jiwa, penyakit stres, penyakit kesedihan, penyakit yang terkait dengan pikiran kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak lewat satu hari tanpa kesedihan? Hampir banyak di antara kita kan? Bisa jadi setiap hari kita pasti akan menemukan sesuatu yang membuat manusia ini stres, yang membuat manusia ini sedih, yang membuat manusia ini depresi, yang membuat manusia ini mungkin bisa jadi sampai penyakit jiwa seperti euforia, seperti halusinasi, seperti juga schizofrenia, seperti juga beberapa penyakit-penyakit yang lain. Ini kenapa? Kenapa? Karena tidak ada aman di dalam diri kita sendiri. Tidak ada aman. Takut masalah rezeki, takut masalah hubungan dengan orang lain, takut masalah masa lalu, takut masalah masa depan, takut masalah kerja, takut masalah studi, masalah-masalah yang menutupi diri kita sendiri dengan masalah-masalah yang membuat kita kurang tenang. Kenapa kita kurang tenang? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulang tadi yang telah disampaikan oleh ibu saya, kun ma'allah yakunillahu ma'ak. Jadikanlah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu menyertai kita. Saya bertanya lagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia takutkan? Apa yang dia takutkan? Tidak akan takut dari manusia, biarin mereka menzalimi, biarin rezeki ini berkurang, biarin juga makanan tidak didapatkan, tidak sampai kepada saya, minuman juga tidak diantar kepada saya. Yang penting Allah Subhanahu wa taala selalu bersama saya. Saya tidak takut dari apapun. Disitulah kalau kita sudah percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu menyertai kita, maka lahumul amn, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman, orang yang mengamalkan isi Al-Quran, orang yang meluruskan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amn, ulaika lahumul amn,
pasti akan dapat keamanan. Luar biasa. Amanan ini di mana? Di dalam hati kita sendiri, di dalam pikiran kita, di dalam semua pikiran kita, pikiran sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala akan menenangi kita dengan keamanan. Tidak usah kita takut masa lalu, kita tidak takut dari manusia, kita tidak takut dari kekurangan rezeki, kita tidak takut dari apapun, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita menanamkan keamanan itu di dalam diri kita sendiri? Dengan selalu membacakan Al-Quran. Kalau kita selalu membacakan Al-Quran, kita akan membacakan bahwasanya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kita meluruskan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita syifa. Kita meluruskan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amn, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kejadian di dalam diri kita sendiri pasti akan membuat guncang atau gempa di dalam diri kita sendiri. Gempa itu apa? Gempa yang akan menghancurkan normalnya hormon dan enzim di dalam diri kita sendiri, yang membuat ibu-ibu dan bapak-bapak normal, tenang, dan juga tidak ada masalah apapun, tidak memikirkan sesuatu yang meresahkan hati. Apa itu? Hormon dan enzim yang ada di dalam tubuh kita. Hormon dan enzim di dalam tubuh kita berada di dalam keseimbangan. Ada yang namanya dopamin, ada yang namanya epinefrin, ada yang namanya serotonin, ada yang namanya asetilkolin. Semua hormon-hormon ini dan juga tambah juga oksitosin. Kalau ini seimbang, maka kita akan merasa di antara tenang dan bahagia. Bahagia selalu, bahagia yang tidak berlebihan atau sangat tenang. Setiap kali kita membacakan Al-Quran, tambah ketenangan kita. Setiap kali kita melakukan salat, tambah bahagia kita. Setiap kali kita mengikuti sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merasa lebih aman, lebih secure, lebih safe. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membacakan Al-Quran, kita salat, semua kita salat kan? Kita semua mengikuti sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa sampai sekarang keamanan itu belum sampai ke hati kita? Kebahagiaan itu belum diterasa oleh diri kita setiap hari. Ketenangan itu kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak datang. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala, kita membacakan Al-Quran dan mengamalkannya, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Lahumul amn, tama'ninah, ketenangan hati akan diberikan kepada kita. Dengan syarat apa? Syarat kita membacakan Al-Quran bukan hanya kita menggerakkan bibir dan lidah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Bukan, kita membacakan Al-Quran dengan benar, dengan getaran yang muncul dari bacaan Al-Quran, insyaallah akan menenangi diri kita sendiri, akan membuat homeostasis atau juga normalisasi untuk semua hormon-hormon dan enzim yang ada di dalam tubuh kita kalau kita membacakan Al-Quran dengan benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan meremehkan hal ini. Kita membacakan Al-Quran dengan benar, ini seolah-olah kita melatih diri kita sendiri. Kita melatih semua otot-otot, khususnya otot yang terkait dengan phonetics dan juga linguistik kita, yang terkait dengan sistem pelafalan kita, dari tenggorokan, dari mulut, dan juga sampai hidung. Kalau kita melihat huruf-huruf bahasa Arab itu beda dibandingkan dengan huruf bahasa Indonesia, beda dibandingkan dengan bahasa Inggris, beda dibandingkan dengan bahasa Perancis, karena pelafalan huruf bahasa Arab itu bisa meliputi dan juga include semua bagian-bagian dari mulut dan tenggorokan kita. Saat kita mempelajari bacaan Al-Quran yang benar, itu seolah-olah kita lagi melakukan yoga atau meditasi untuk semua otot-otot yang terkait dengan sistem pelafalan kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita mempelajari bacaan Al-Quran, jangan asal kita membacakan Al-Quran dengan latar belakang bahasa Indonesia yang kita kuasai. Bukan.
kita membacakan Al-Quran sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sangat penting. Kalau kita tidak membacakan Al-Quran sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa merubah makna. Misal seperti apa? Seperti Rabbil Alamin. Kadang-kadang mungkin kita sebagai orang Indonesia, kita lebih cenderung untuk mengeluarkan makhraj dari hidung, kan? Sedangkan huruf bahasa Arab yang dari hidung hanya dua, yaitu mim dan nun. Kadang-kadang dibacakan Rabbil Alamin, dan ini termasuk kesalahan yang sangat besar. Rabbi artinya apa? Rabbi artinya Tuhan, kan? Tuhan. Kalau Rammi, mohon maaf, artinya kotoran. Astaghfirullah. Mohon maaf. Jadi banyak di antara kita, hampir 90% dari murid saya yang datang kali pertama untuk mempelajari Al-Quran, mereka membacakannya dengan gunnah, dikeluarkan dari hidung. Kalau kita tidak meluruskan bacaan Al-Quran sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum tentu kita akan dapat manfaatnya. Maka langkah pertama, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita investasi untuk mencari guru, investasi untuk memperbaiki bacaan kita, untuk memperbaiki ilmu Al-Quran kita. Yang pertama adalah membacakan Al-Quran dengan benar. Karena ceramah hari ini bukan untuk membacakan Al-Quran, tetapi persyaratan supaya kita dapat manfaat kesehatannya, supaya mungkin getaran-getaran, supaya mungkin evaporasi yang disampaikan dari bacaan itu bisa menjadi bagian dari kesehatan kita, mempengaruhi kesehatan kita. Maka kita harus membacakan Al-Quran dengan benar. Bukan hanya itu, Rabbi, semua huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, kalau tidak dibacakan dengan benar, itu bisa mempengaruhi makna-makna yang kita bacakan di dalam Al-Quran. Misal juga Al-Alamin, kalau dibacakan Al-Alamin, Al-Alamin artinya semesta alam, kan? Al-Alamin jadi semesta penyakit atau seluruh penyakit. Luar biasa, merubah makna. Coba kita lihat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Banyak di antara kita tidak mampu membacakan ha, dibacakan Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya Ar-Rahmanir Rahim? Ar-Rahman artinya seperti krim, seperti ointment yang kita pakai untuk wajah, yang kita pakai untuk makeup. Itu raham dalam bahasa Arab. Jadi merubah makna, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sangat menyedihkan. Apalagi kita membacakan itu setiap kali kita salat. Maka saat kita membacakan, awas, kita membacakan Al-Quran sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita dapat manfaatnya. Apalagi ini di dalam surat Al-Fatihah loh ini. Apalagi kalau kita membacakan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Oleh karena itu setiap sekarang kita belum dapat manfaatnya, karena langkah pertama kita belum lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah, 1, 2, 3 ayat yang dibacakan dengan benar, itu lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada 1 juz yang dibacakan semuanya salah. Utamakan dibacakan Al-Quran secara benar, sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya dapat manfaatnya. Bukan hanya pahala, bukan hanya tingkat tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya derajat yang paling tinggi di surga Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Firdaus Al-A'la bersama para nabi dan syuhada dan salihin. Bukan hanya itu, tetapi insyaAllah manfaat kesehatan dan manfaat tubuh yang segar di dunia selama kita hidup melakukan ibadah, dan selama kita menjaga diri kita dekat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi langkah pertama adalah kita berusaha untuk memperbaiki bacaan kita di dalam Al-Quran. Setelah itu, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita dapat keamanan di dalam diri kita sendiri, supaya kita dapat kebahagiaan di dalam diri kita sendiri, maka kita, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memperhatikan yang kedua. Yang kedua itu apa? Yang kedua adalah memahami isinya. Iya, Pak Ustadz, saya bukan orang Arab, tidak mengerti bahasa Arab. Bagaimana saya bisa mentadabburi dan mengerti apa yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran iya memang dalam bahasa Arab,
Tetapi alhamdulillah di zaman kita sekarang sudah ada tafsir, sudah ada terjemah, sudah ada terjemah bahasa Inggris. Belum bisa bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Belum bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda pun sudah ada tafsir Al-Quran. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan tadabbur dan memahami isi Al-Quran. Jadi setiap kali kita membacakan isi dari Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tergetar hati kita sebagaimana tergetar lidah dan bibir kita. Kalau hanya sekedar bibir dan lidah yang tergetar, tidak cukup. Harus yang bergetar adalah hati kita. Setiap kali kita membacakannya, tergetar hati kita, nangis sampai kita meneteskan air mata. Bahagia setiap kali kita membacakan ayat-ayat tentang kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali kita membacakan ayat-ayat tentang surga Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dari Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali kita membacakan ayat-ayat tentang siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita setiap kali kita membacakan ayat Al-Quran dengan cara ini, insyaAllah itulah yang akan menenangi diri kita sendiri. Karena itulah yang akan menormalisasi semua hormon-hormon yang disebutkan di dalam diri kita sendiri. Yakinlah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau suatu hari kita merasa stres, itu artinya apa? Kita merasa stres bisa jadi karena kejadian hidup. Tetapi kejadian hidup itu terjadi di luar tubuh kita. Tidak ada kaitan dan tidak ada kaitannya dengan hormon dan enzim yang ada di dalam diri kita sendiri. Jangan percaya kalau ada seseorang berkata, saya stres, saya sedih, saya sakit hati karena mungkin ditinggal oleh jodoh saya. Saya sakit hati karena bangkrut. Saya sakit hati karena pernah dijatuhkan, karena pernah difitnah oleh orang lain. Jangan percaya. Yang membuat diri kita sedih adalah diri kita sendiri. Yang membuat kita sedih, yang membuat kita depresi, yang membuat kita stres adalah diri kita sendiri. Karena saat kita situasi-situasi yang terjadi di luar itu, kalau ditranslasi sehingga membuatnya mempengaruhi jiwa kita dan pikiran kita, hormon dan enzim kita, itulah yang akan membuat kita sakit hati. Itulah yang akan membuat kita sakit jiwa. Itulah yang akan membuat kita stres. Tetapi kalau kita punya pikiran situasi-situasi yang terjadi di luar tubuh saya, itu urusannya dengan luar tubuh saya, tidak ada kaitannya dengan diri saya sendiri, kita tidak akan pernah merasa sakit. Ya udah biarin, kalau ada seseorang fitnah, ya udah fitnah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya sendiri, saya sudah menyertai Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusan dan sikap dan langkah di dalam kehidupan saya. Tidak ada orang yang bisa memudaratkan, tidak ada orang yang bisa berisiko untuk diri saya sendiri. Setiap kalau ada seseorang ingin menjatuhkan, kita alhamdulillah selalu menjaga diri kita dengan Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang bisa numpus ke dalam jiwa dan pikiran kita kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu urusannya dengan luar tubuh kita, di luar pikiran kita, di luar kesehatan kita. Karena yang ada di dalam diri kita sendiri, badan kita sendiri, hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita punya pikiran itu, insya Allah kita tidak akan bekal ada sakit, kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah ada penyakit-penyakit yang menimpa pikiran kita sendiri. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, setiap kali kita membacakan Al-Quran, kita berusaha untuk mentadabburinya. Kita mentadabburinya dengan apa? Seperti kita membacakan satu ayat, Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat, jagalah salat, khususnya salat asar, salat 5 waktu, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Ihfadillah yahfadk. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita sendiri.
Kalau ini ada pikiran dan setiap kali kita mentadabburi Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga diri kita. Dan juga pikiran kita sudah terjaga karena kita benar-benar sudah mentadabburi Al-Quran setelah kita membacakannya. Kita membacakannya, kita mentadabburinya, insyaAllah itulah yang akan menjaga juga pikiran kita dan akan menjaga juga ketenangan diri kita sendiri. Saat kita stres, bisa jadi dopamin akan turun. Yang akan naik apa? Yang naik asetilkolin, membuat kita stres. Saat kita halusinasi, dopamin akan naik sedikit aja. Itu keseimbangan akan terpengaruh sehingga terjadi halusinasi. Halusinasi dengan hal yang tidak terjadi, hanya pikiran-pikiran kita. Hanya kita terpengaruh dengan situasi-situasi yang terjadi di luar. Saat kita lagi jatuh kepercayaan dengan keluarga kita, jatuh kepercayaan dengan ibu, suami, istri kita, jatuh kepercayaan, itu berarti ada hormon namanya oksitosin lagi terpengaruh atau mungkin nurun kadarnya di dalam diri kita sendiri. Jatuh kepercayaan dan juga jatuh girah terhadap mereka, sehingga kita tidak akan percaya pada mereka, sehingga itu saat itu kita merasa selalu takut. Kita tidak percaya pada siapapun. Tetapi apa yang terjadi itu? Yang terjadi itu hanya beberapa keseimbangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Sempurna dari mana? Sempurna dari diri kita sendiri. Karena ketakutan yang muncul dari diri kita sendiri, karena kita belum menenangi diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, janji Allah di dalam surat Al-An'am, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman, yang mengamalkan isi Al-Quran, yang selalu menjaga dan jaga bacaan ayat Al-Quran, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu, janji Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika lahumul amn. Mereka akan merasa aman, tidak akan takut, karena selalu disertai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ayat pertama. Jadi Allah akan menjaga kesehatan kita, kesehatan batin kita, setiap kali kita membacakan ayat Al-Quran dan mentadabburinya. Yang ketiga juga, kita mengamalkan juga isi Al-Quran. Quran itu tidak akan bermakna kalau kita sudah membacakannya, memahami isinya, tahu apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya, tetapi kita belum pernah mengamalkannya. Seperti apa? Kalau ibu dan bapak terima surat dari orang yang kita cintai, entah itu dari suami, dari istri, dari mungkin anak, dari kakak, adik, orang yang kita sangat cintai, kirim surat kepada kita dari jarak yang sangat jauh. Ketika dia kirim surat itu, apa yang kita akan lakukan? Hal yang paling pertama, kita akan membacakannya pelan-pelan, supaya kita tidak ada ketinggalan satu kata atau satu kalimat. Kan? Itu tanda kita mencintai orang ini, maka kita akan membacakannya dengan benar, kan? Nah, setiap kali kita membacakan satu ayat atau satu kalimat, satu barisan, kita akan berusaha untuk memahami isi dari surat tersebut. Itu tanda kita mencintai orang ini. Dan kalau ada permintaan di dalamnya, permintaan dari istri, khususnya dari istri, ya harus diamalkan oleh suami, ya, supaya membuktikan cinta. Begitu juga kalau ada surat kepada istri, akan berusaha untuk memahami. Kalau ada permintaan di dalamnya, tolong hari ini masak bla bla bla, tolong hari ini saya mau beli bla bla bla. Itu semuanya kita berusaha untuk amalkan sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri, dan itu tanda kita mencintai orang ini. Nah, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita surat, Allah memberikan kepada kita pesan. Sudahkah kita membacakannya dengan benar? Sudahkah kita memahaminya? Sudahkah kita mengamalkan isi dari Al-Quran? Kalau kita sudah mengamalkan isi Al-Quran, memahami dan juga sudah membacakannya dengan benar, itu berarti tanda kita benar-benar kita sudah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita setiap kali kita membacakan, bacaannya belum tentu bacaan yang benar atau tidak. Kalaupun juga bacaannya sudah benar, belum tentu kita sudah mengerti atau tidak. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 1 surat, 2 surat, sampai 10 surat, sampai khatam Al-Quran. Kalau kita ditanya, Allah sampaikan apa di dalam surat Al-Baqarah? Allah sampaikan apa di dalam surat An-Nas? Allah sampaikan apa di dalam surat Al-Fatihah? Kadang-kadang kita nggak tahu karena kita belum mengerti, belum memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita baca, kita memahami dan berusaha untuk amalkan. Ini ayat pertama. Kalau kita membacakan Al-Quran, pasti kita akan dapat ketenangan hidup dan ketenangan pikiran. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan mewasiatkan kita di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kata Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu darajat, dan darajat yang paling tinggi adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu termasuk zikir Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Setiap kali kita membacakan ayat Al-Quran, kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita membacakan ayat Al-Quran, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang membacakan Al-Quran, maka insyaallah dengan berkah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah bacaan Al-Quran, insyaallah kita akan dapat ketenangan hidup, ketenangan hati, ketenangan jiwa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkah Al-Quran yang kita baru bacakan. Luar biasa. Bagaimana ketenangan itu? Dengan keseimbangan yang baru disampaikan tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulang lagi ya supaya kita mengerti ya. Perasaan kita itu lebih sederhana daripada apa yang kita pikirkan. Lebih sederhana. Bisa jadi tadi ketika saya membacakan ayat Al-Quran, ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak merasa sedih. Kadang-kadang mungkin kalau kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang indah, kita mentadabburi Al-Quran, kadang-kadang kita meneteskan air mata. Apa yang membuat kita perasaan kita seperti itu? Hanya reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita yang membuat kita merasa seperti itu. Bisa jadi yang namanya enkefalin dan endorfin. Itu yang membuat kita kadang-kadang merasa sedih, tetapi kesedihan itu atau mungkin meneteskan air mata itu membuat kita tenang. Apa itu? Kenapa membuat kita tenang? Yang namanya enkefalin dan juga endorfin yang ada di dalam tubuh kita. Itu setiap kali kita membacakan ayat Al-Quran, setiap kali kita mengamalkan isi Al-Quran, setiap kali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan itu. Merasakan kebahagiaan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa, meskipun masalah-masalah hidup itu tidak pernah selesai. Saya kasih contoh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail bin Iyad, salah satu dari tabi'in. Beliau didiagnosis oleh dokter, kaki kamu ini harus dipotong, harus diamputasi karena sudah sakit, sudah tidak ada harapan lagi, harus dipotong. Kita ingin memberikan kepada engkau narkoba atau memberikan kepada engkau minuman keras supaya kita bisa amputasi dan memotong kaki kamu dan mengurangi rasa sakit yang engkau terasa saat kita memotongnya atau saat kita amputasinya. Nah, beliau berkata, tidak usah kalian pakai minuman keras, tidak usah kalian pakai narkoba, cukup bagi kalian bisa memotongnya saat saya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, saat saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, beliau mulai salat, baca Al-Quran, menikmati bacaan Al-Quran, seolah-olah dia sudah di dunia lain. Banyak masalahnya, penyakitnya luar biasa,
Hampir sebentar lagi dia akan diamputasi bagian dari tubuhnya. Sebentar lagi dia tidak akan bisa jalan. Sebentar lagi dia akan menjadi orang lumpuh. Banyak penyakitnya kan? Banyak juga pikirannya yang luar biasa. Tetapi saat dia masuk salat, masuk dalam ibadah, masuk dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memikirkan apapun yang terjadi di sekitarnya. Luar biasa. Salat, baca Al-Quran, rukuk pertama, bangun dari rukuk, sujud pertama, sujud kedua, bangun untuk rukuk, dan mungkin membacakan Al-Quran lagi. Setelah itu rukuk, sujud pertama, sujud kedua, tasyahud, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lihat, sudah tidak ada kakinya. Luar biasa. Itu sesuatu bisa jadi dari khayal yang kita bisa lihatnya, tetapi itu yang diterasa oleh orang-orang yang sudah disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua masalah-masalah hidup, semua penyakit-penyakit yang bisa menimpa diri kita sendiri, itu tidak akan diterasa, malah akan diganti dengan ketenangan yang luar biasa. Dan itulah adalah kebahagiaan yang tidak akan pernah diterasa dan tidak akan pernah dinikmati kecuali oleh orang-orang yang sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini di antara sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Yang paling banyak riwayat hadisnya Abu Hurairah kan? Setelah itu Abdullah, ada beberapa tergantung hadis yang sahih dan hadis yang dhaif, dan itu ada beberapa perbedaan di antara ulama. Perbedaan antara Al-Qurtubi, At-Tabari dan juga Al-Albani hadis yang sahih. Ada Jabir bin Abdullah, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Abdullah bin Abbas, ada juga Abi Sa'id Al-Khudri. Ini di antara sahabat-sahabat, ada Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Saya berharap ibu-ibu dan bapak-bapak hafal nama sahabat tadi. Hafal enggak ibu-ibu? Enggak hafal ya? Ulang lagi ya. Karena kita kenal sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama ini. Yang pertama Abi Hurairah. Abi Hurairah namanya Abdullah ibn Sakhr Ad-Dusi. Beliau keturunan dari Yaman, dari kabilah Daus. Yang kedua Jabir bin Abdullah. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Yang keempat Abi Sa'id Al-Khudri. Yang kelima Aisyah radhiyallahu anha. Yang berikutnya apa? Abdullah bin Umar. Masih hafal? Nah, nanti hafal, ini tugas ya, PR ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dan beliau menceritakan untuk dirinya sendiri. Hadis ini juga diriwayatkan di dalam Sahih At-Tirmizi. Beliau berkata, suatu hari saya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam, pasukan itu semuanya, biasanya setiap malam ada seorang yang menjaga pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah. Suatu malam Rasulullah menugaskan Abi Sa'id Al-Khudri untuk menjaga pasukan Islam. Menjaga pasukan Islam. Dia sangat bahagia. Kenapa? Dia akan menjaga pasukan Islam, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam hari. Pada waktu yang sama dia akan melakukan ibadah yang paling dia cintai, yaitu salat sambil membacakan Al-Quran. Salat sambil membacakan Al-Quran artinya qiyamnya sangat panjang. Tidak seperti kita, kalau kita qiyamul lail kita membacakan qul hu atau qul a'udzu atau tabbat. Tetapi bacaan Abi Sa'id Al-Khudri saat itu bacaan surat Al-Kahf dan surat Maryam. Luar biasa. Surat Al-Kahf rakaat pertama, dan beliau rencana untuk membacakan surat Maryam rakaat kedua. Ketika beliau Allahu Akbar mulai salatnya, beliau menjauhkan dirinya dari pasukan Islam supaya tenang salatnya, tidak dilihat oleh orang lain. Mulai membacakan ayat Al-Quran, beliau berkata, saya baru mulai membacakan surat Al-Kahf dan lagi menikmati ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Tiba-tiba ada mata-mata musuh yang lagi melihat saya tidak melihat mereka. Mata-mata musuh ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka dihalangi oleh yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abi Sa'id Al-Khudri. Lagi berdiri melakukan salat. Mata-mata musuh itu ingin membunuh Abi Sa'id Al-Khudri dulu. Pakai apa? Pakai anak panah. Ditembak pakai anak panah. Pakai anak panah pertama dilepaskan, anak panah itu masuk ke mana? Langsung masuk ke dalam dada Abi Sa'id Al-Khudri sedang beliau salat. Itu di dalam hadis seperti itu.
berdarahannya luar biasa, rasa sakitnya itu luar biasa. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tusuk bukan di mana-mana tetapi di dalam dada kita ini. Ini sakitnya luar biasa. Tetapi beliau berkata, demi Allah, itu meskipun ya kalau saya di luar salat itu sakitnya luar biasa, saya tidak terasa apapun. Saya karena lagi menikmati surat Al-Kahf. Seolah-olah lagi mabuk membacakan surat Al-Kahf. Tidak merasa tentang kehidupan dunia ini, tidak merasa tentang penyakit dunia. Apalagi ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau disakiti oleh orang lain, apalagi kalau diomongin oleh orang lain, ini tidak akan pernah dipikirkan karena lagi menikmati ayat-ayat Al-Quran, sudah masuk dunia lain. Luar biasa. Mata-mata musuh itu ketika melihatnya dia masih membacakan Al-Quran dan melakukan salat, dia kira itu anak panah itu tidak jatuh di dalam tubuhnya, maka dia melepaskan anak panah yang kedua sampai melepaskan 9 anak panah, semuanya masuk di dalam tubuhnya, di dalam perutnya, di kakinya, di tangannya. 9 anak panah itu semuanya masuk di dalam tubuhnya. Dia masih melanjutkan salatnya. Akhirnya ketika dia menyadari dia ada perdarahan yang luar biasa, dan itulah alasan yang dia meninggal setelah itu. Dia berkata, demi Allah, kalau saya tidak takut saya dibunuh, saya mati, lalu mata-mata musuh itu akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan pernah memotong salat saya. Apalagi saya lagi menikmati bacaan surat Al-Kahf, lagi menikmati bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Saya tidak akan pernah memotongnya kecuali kalau terpotong jiwa saya dari badan saya. Luar biasa. Lagi menikmati ayat-ayat di dalam Al-Quran sampai melupakan semua penyakit-penyakit yang menimpa dirinya sendiri. Luar biasa. Selesai salatnya, atau mungkin selesai salatnya secara cepat, memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mata-mata musuh itu dibunuh oleh Rasulullah dan pasukannya. Yang kita perhatikan di sini adalah Abu Sa'id Al-Khudri yang melupakan semua penyakit-penyakit dunia karena dia lagi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah terbukti bagi kita semua kalau kita selalu membacakan ayat Al-Quran dengan benar, kalau kita mengamalkan isi Al-Quran, kalau kita memahami Al-Quran, insyaallah Al-Quran akan menyembuhkan setiap penyakit jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam salah satu survei di United States, penyakit di antara penyakit dan alasan yang paling pertama setelah kanker yang menyebabkan kematian di sana di United States adalah depresi. Dan bisa jadi kanker sendiri itu disebabkan dari depresi. Coba tanya dokter manapun, dari manapun, di antara alasan yang paling utama yang membuat kanker itu bisa jadi depresi. Kenapa? Karena hormon dan enzim yang ada di dalam tubuh kita keseimbangannya adalah hancur. Kalau kita melihat di antara mungkin penyakit atau penyebab yang paling utama, saat keseimbangan kortisol dan melatonin yang ada di dalam tubuh kita itu hancur, keseimbangan itu hancur menyebabkan kanker. Dan yang menyebabkan kehancuran itu adalah depresi dan mungkin penyakit-penyakit jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Yang menyebabkan dan juga yang menyembuhkan itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Janji Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Setiap kali kita membacakan Al-Quran itu akan menenangi jiwa kita dan pikiran kita. Setiap kali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan itminan ke dalam hati kita. Setiap kali kita beribadah, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Setiap orang yang beramal salih, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beramal salih juga melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia wudda. Wudda ini apa artinya wudda? Wudda, kita tidak akan merasa sendirian sama sekali di dalam kehidupan ini. Selalu kita akan diiringi, kita selalu akan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai oleh para malaikat, disertai oleh pertolongan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang disepakati oleh ulama, Quran itu adalah obat dan menyembuh secara psikis, akan menyembuhkan semua penyakit-penyakit yang terkait dengan jiwa, pikiran dan psikis kita. Bisa jadi juga pikiran itu yang menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Kalau kita melihat penyakit diabetes mellitus, penyakit tekanan darah, penyakit kanker, penyakit mungkin bisa jadi ya seseorang bisa menjadi overweight, lebih semakin besar, dan juga kolesterol. Itu bisa jadi karena banyak pikiran. InsyaAllah semua penyakit-penyakit itu bisa diobati dengan Al-Quran. Quran itu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita, InsyaAllah akan menjadi penyembuh, akan menjadi obat untuk kita semua.